Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, nih mohon maaf nih ganggu nih Ya. waktunya nih. Ya. Iya. Pertama saya terima kasih dulu Pak Asep sudah bersedia menjadi teman saya, partner saya untuk memenuhi tugas. Ya. Terima kasih kesediaannya. Nah, sebagai awalan kali ini kita diskusi dulu nih. Tadinya tuh kan coba saya diskusi tentang persiapan besok. Kan besok Pak Asep akan mengajar dan saya supervisi. Nah, itu tujuan kita diskusi hari ini. Nah, Pak Asep punya harapan khusus nggak terkait dengan diskusi hari ini? Tentunya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dapat nanti pengalaman dan ilmu baru, terutama dalam nanti penerapan belajar pada pasukan ini. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kan makin ke depan kemajuan makin berubah. Jadi kita harus menyesuaikan. Saya bersyukur nih dapat kesempatan untuk belajar pembelajaran yang ini ya, yang baru lah istilahnya. Terima kasih banget. Alhamdulillah, berarti kita sama-sama menimba ilmu, Pak Betul, Asep. betul. Harapan Pak Asep dapat ilmu baru. Betul. Iya, saya pun juga begitu. Saya juga bisa mendapat mungkin inspirasi dari Pak Asep. Oke, baik. Nah, yang berikutnya, Bapak kan sudah menyiapkan nih pembelajaran besok. Nah, itu tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuan pembelajaran besok yang pertama tuh pesan ini tuh diharapkan bisa mengidentifikasi sumber energi terutama sumber energi alternatif. Yang pertama, yang kedua nanti dia mengetahui pelestarian lingkungan. Iya, supaya nanti berkaitan juga dengan energi itu supaya berlangsung. Berarti tujuannya berdua. Yang pertama nih siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam alternatif. Dan yang kedua tentang siswa mengetahui upaya-upaya pelestarian lingkungan. Oke, ada dua ya. Baik. Nah, selain itu persiapan yang udah Pak Asep lakukan nih apa aja nih terkait buat lomba seperti si besok? Ini saya udah siapkan nih ada rencana pembelajaran. Oh, ini RPP-nya ini ya. Oke, ada RPP dan juga saya menyiapkan materi pembelajaran ya, materi pastinya sumber-sumbernya, sumber belajarnya siapkan. Dan juga di dalamnya saya ada buat penilaian asesmen ya. Penilaian atau asesmen ya, berarti udah lengkap nih. Betul. RPP udah ada, materi dan sumber belajarnya sudah dibuat, sudah disiapkan. Terus yang ketiga juga asesmennya, penilaiannya. Ya. Sudah disiapkan nih, persiapannya udah bagus ya. Insyaallah ya. Nah, selama Pak Asep mengajar, kita kilas balik gitu ya. Selama ini Pak Asep merasa ada kesulitan apa nih baik di diri Pak Asep maupun di murid? Nah, kesulitan apa nih selama belajar? Mungkin di diri saya selama ini saya udah ilmu di dalam ya, saya belum bisa mengaktifkan seluruh siswa. Jadi anak-anak baru bisa aktif hanya beberapa bagian yang aktif, yang lainnya masih belum aktif. Terutama juga ya, yang lainnya masih menunggu dari teman-temannya yang aktif tersebut. Jadi belum bisa menggerakkan semuanya. Jadi hanya beberapa anak aja. Jadi Pak Asep punya keinginan supaya kalau bisa kelas itu bisa aktif. Nah, betul, bisa hidup semua gitu, belajar semua. Tapi kesulitannya menghidupkan itu ya. Ya. Dari kesulitan tersebut, kira-kira Pak Asep punya strategi nggak, punya kiat-kiat nggak untuk mengatasinya? Nanti saya akan coba ya, ada beberapa diferensiasi pelajaran, diferensiasi. Ada konten, diferensiasi konten. Iya, ada diferensiasi proses, oke. ada juga produk. Oh, tiga nih. Iya, Sekaligus. betul. Luar biasa. Nah, produk juga itu nanti di dalamnya saya berikan beberapa
pilihan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oh, cakep. Jadi mereka nanti nggak jenuh, nggak bosen, Iya. karena sesuai apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Bisa lebih semangat lagi. Nah, gitu ya. jadi itu dibagi dalam satu kelompok itu. Heeh. Jadi tiga training pilihan. itu, pilihan itu di dalam ada semua. Apa itu tuh? Yang tadi, yang pada video, Ada video, langsung bikin video. Nah, Oke. video nanti ada melalui teks, jadi melalui poster. Oh, poster, oke, baik. Nah, berarti tadi udah ada strateginya, konten, ada proses, ada produk. Luar biasa. Nah, nanti kesulitan udah bisa kita lihat, identifikasi. Pak Asep udah punya strategi, identifikasi konten, proses, dan program. Nah, terus juga ini udah disiapkan asesmennya. Pada kegiatan supervisi besok nih, Pak Asep minta lebih difokuskan pada bagian mana? Karena saya nanti di training proses. Oh, pada diferensiasi prosesnya yang tadi ya, iya. supaya aktif semua gitu ya. Nah, supaya aktif dan supaya kita betul tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan, Oh, siap. apa yang terjadi di lapangan, kita tahu secara langsung. Oke, baik. Siap, berarti pada bagian pada saat Pak Asep melakukan diferensiasi Proses. Oke, nah sudah nih, semuanya udah. Dan terakhir, kemampuan apa nih, keahlian apa atau kompetensi apa yang ingin Pak Asep tingkatkan, mudah-mudahan dari kegiatan ini itu bisa meningkat gitu. Ya. Mungkin saya ingin meningkatkan kemampuan dan pemahaman saya dalam memberikan proses bimbingan pembelajaran. Oh, oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke. Itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak belajarnya harus sesuai apa yang jadi mereka lebih semangat, lebih aktif. Karena kita sesuaikan dengan bakatnya mereka semua. Jadi nggak dari istilah mereka masuk kelas nggak aktif, mudah-mudahan. Harapan saya sih. Ya. Jadi kemampuan yang mau ditingkatkan itu adalah gimana cara memahami kebutuhan anak nih Iya. terkait pembelajaran, proses pembelajaran. Gitu. Mudah-mudahan ya tercapai, mudah-mudahan Ya, besok benar. bisa Terima kita kasih juga. laksanakan. Nah, dari kegiatan supervisi awal supervisi ini, ada lagi nggak yang mau disampaikan sama Pak Asep? Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nih usaha saya, mungkin ya Pak Budi dan kalian semua nanti bisa menjadikan anak-anak didik kita ke depannya lebih baik lagi, terutama dalam pembelajaran, supaya mereka lebih aktif, lebih luas ilmu yang mereka dapat. Iya, baik. Ya mudah-mudahan bisa kita capai. Amin. Dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Ya, amin. Nah, setelah proses ini, tentunya kan kita akan ada evaluasi nih Pak. Ya, Di supervisi ada evaluasi. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol lagi Ya, kayak gini. Nah, kira-kira waktunya kapan nih yang ini? Tanggal 31 bisa nggak Pak? Insya Allah mudah-mudahan bisa nanti bisa ya. Mereka kan juga ulangan, saya ulangan. Ya kita siang aja kayak ini. Biasa pulang ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Asep Ya, atas sama-sama. kesediaannya. Mudah-mudahan besok kita bisa kerja sama. Ya, Oke, baik. terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Aduh. Ya, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan biasa mulai pembelajaran kita laksanakan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Tugas siapa yang hari ini berdoa? Tugasnya, silakan. Ya, silakan maju, Arya, silakan. Ya, dengan berdoa semua dapat giliran tugas berdoa supaya semuanya terbiasa untuk berbicara di depan. Ya, silakan Arya.
Kemudian mau tahu hari ini siapa aja yang hadir dan yang tidak hadir. Ingat tema kita untuk absensi hari ini masih tentang sumber daya alam. Ya, ingat boleh yang diperbarui ataupun yang tidak diperbarui. Ya silakan untuk absensi siapa hari ini? Ya silakan. Jawab dengan semangat ya. Panggilan absennya jangan lupa. Ya. Silakan. Ya, kalau diperhatikan panggilan absennya dijawab. Ya. Ya. Tolong itulah suaranya ya. Terus. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Berpesan berharap terus jaga kesehatan, jaga makan supaya kamu bisa masuk terus ke sekolah. Apalagi sudah tinggal minum hari ya, tinggal kali penilaian, ulangan kelas. Jadi tolong untuk bisa setiap hari masuk ya. Apa hari ini sudah siap belajar? Siap. Mana siapnya? Mana siapnya? Mana? Ini. Mana? Ini. Apa sudah semangat buat belajar? Kalau sudah katanya apa sudah semangat? Mana semangat tuh? Satu kali semangat. Mana suaranya? 2 kali semangat. 3 kali semangat. Bapak mau lihat semangat dari tiap-tiap kelompok dengan yel-yelnya. Sudah siap dengan yelnya? Silakan kita untuk kelompok 1 untuk tampilkan yelnya. Silakan. Yes.
Jempol. Bagus, maju lagi. Sebelum kita pembelajaran, ya, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Sudah siap untuk menjawab? Sudah siap? Oke. Kelompok satu. Di rumah biasa masak memakai apa? Menggunakan bahan bakar apa? Bahan bakar gas. Oke. Kelompok 2. Yang Bapak tanyakan adalah siapa yang di rumahnya orang tua yang punya kendaraan sepeda motor? Ya, punya apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya apa ini pakai setiap hari? Apa? Bensin. Ada yang pertama, ada yang pertalite. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 menanyakan untuk penerangan di rumah menggunakan apa? Menggunakan lampu pakai energi apa tuh lampu? Ini. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 mengenai baterai. Menggunakan bahan bakar apa itu? Menggunakan apa? Sama dengan kendaraan sepeda motor, ya. Iya. Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ini beda dari yang lain. Ya, supaya nggak perlu keluar, ya, supaya bisa nyampe ke tempat, kira-kira menggunakan kendaraan apa? Sepeda apa? Sepeda gue. Tepuk tangan dulu. Sekarang bayangkan tadi jawaban kalian ada gas, ada bensin, ya, ada tadi listrik, ya. Kira-kira kalau sewaktu-waktu habis apa yang terjadi? Apa yang terjadi kelompok 1? Apa yang terjadi? Kira-kira habis di warung tidak ada, nggak bisa beli. Apa yang terjadi? Tidak bisa masak. Kelompok 2 tadi apa? Bayangkan motornya nggak ada bensin gimana? Harus mendorong. Kelompok 3 nggak bisa melihat, nggak bisa lagi. Kelompok 4 nggak bisa berpergian. Kalau kelompok 5 bisa berpergian nggak? Bisa, karena jalan kaki. Karena mereka yang menggunakan bahan bakar. Nah sekarang kira-kira ya kalau sudah bahan bakar habis, gimana ada? Apa yang bisa kalian lakukan? Apa begitu aja? Ya udah nggak masak, ya udah nggak nonton TV. Apa yang bisa dilakukan? Apa? Membuat energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Ada yang pernah dengar? Pernah tahu? Energi pengganti. Nah itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, dan jangan sampai kalian ya sebagai seorang pelajar tidak tahu apa itu energi alternatif. Ini apa? Waktu gasnya habis, bensinnya habis, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu tahu tentang energi alternatif, mudah-mudahan bisa tertolong dengan energi alternatif. Dan satu lagi, kira-kira yang membuat energi itu habis, yang minyak bumi di dunia habis, apa? Perlakuan manusia atau orang yang membuat energi itu habis. Apa kira-kira? Nomor 1 apa kira-kira? Pemborosan, contohnya apa pemborosan? Contohnya apa? Ayo, yang membuat energi kita habis di dunia bumi ini apa yang membuat kita habis? Ayo, 1, 2, ya. Menggunakan air secara berlebihan. 3 ada memakai motor. Zatnya dekat naik motor. 4 menggunakan TV. 3 Nomor 5 ya. Apa? Listrik jika tidak digunakan, itulah cara-cara untuk penghematan supaya energi kita tetap tersedia. Nah nanti hari ini akan ada tugas buat kalian untuk mencari informasi. Nanti ada 3 cara kalian mencari informasi. Bapak sudah siapkan. 1 melalui video, 2 nanti ada melalui poster, 3
3 melalui teks. Nah, satu kelompok ini nanti kalian bagi. Siapa yang tugasnya nonton video, siapa yang tugasnya membaca teks, siapa tugasnya melihat poster. Itu tugas masing-masing. Boleh bersatu, boleh sendiri, boleh berdua, tergantung jumlah kalian, tergantung. Lalu, mau sampaikan? Paham tidak nih? Tergantung jumlahnya. Boleh ada yang berdua, boleh ada yang sendiri, boleh ada yang tergantung jumlahnya. Ya, ada 3 pembelajaran: video, teks, dan poster mengenai sumber energi alternatif. Supaya kalian bisa tahu lebih luas, lebih jauh lagi. Nanti, halo, iya, tepuk satu, B tuan. Oke, nanti setelah masuk kalian untuk melihat sumber materi dari apa yang mau siapkan, nanti akan diskusi. Lalu gabungkan materi yang kamu dapat dari 3 sumber tersebut, gabungkan. Ya, dari video apa yang kamu dapat, ya, dari teks apa yang kamu dapat, digabungkan. Dari poster apa yang kamu dapat, digabungkan. Dan nanti masing-masing akan menyampaikannya di depan hasil diskusinya. Jadi kalau teman-teman punya tambahan materi, masukkan. Dan nanti yang menyampaikan pun bergantian. Nggak hanya satu orang yang menyampaikan hasil diskusinya. Nanti beberapa orang bergantian menyampaikan hasil diskusinya di depan, ya. Baik kelompok 1, 2, dan 3, 4, dan 5 semuanya. Udah paham? Nanti akan Bapak berikan, ya, gambaran arahan apa yang kamu akan cari di dalam 3 sumber materi tersebut. Oke, silakan untuk ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok silakan 1, 2. Baris. Ya, balikan. Itu apa Pak? Berikan 3 sumber materi. Nanti kamu bagi 3 kelompok, ya. Yang teks siapa, yang poster siapa, yang video siapa, ya. Masing-masing pasangan tugasnya sesuai dengan yang diberikan. Dicek di posternya, silakan. Posternya nanti dibagikan tugasnya. Yang satu ada video, nanti kamu lihat yang hari ini ditugaskan bawa HP siapa, lihat di HP-nya, pelajari videonya. Jadi yang udah pegang video, jangan dikasih lagi, ya, dan dikasih lagi. Nah ini untuk arahan tugasnya, ya, supaya kamu paham apa yang kamu cari nanti, ya, nanti itu akan dijelaskan di depan. Oke, ya, oke, silakan. Selamat belajar dengan baik, bagi tugas. Nanti harus ada coretannya, supaya nggak lupa. Ada ringkasannya, ada rangkumannya. Yang hanya dibaca saja. Video dibuka silakan, masing-masing. Siapa ini? Akan begitu doang. Ayo, silakan. Kalau ini betul sama. Kalau begitu, kamu sini duduknya, kayak itu. Kamu sini dua. Ayo. Ya, kalau fokus dengan tugasnya, ada tugasnya. Ringkasannya ada, yang harus dibaca, ada tulisannya. Ada tulisannya, artinya kalau kamu ditanya, paham. Dicari tahu dulu ya. Cari tahu dulu informasi yang ada pada materi yang Bapak berikan. Ya, jangan hanya ditanya aja. Yang penting di sini ada singkat. Jika menjelaskan di apa? Energi ada di situ apa saja? Macam-macam energi alternatif apa saja di situ. Ya. Ya, perlu pegang. Jalan ya, silakan. Nomor 1,
Ada lagi? Dibantu. Iya. Dijelaskan nasib biomasa itu apa? Biomasa itu apa? Dijelaskan. Apa? Biomasa itu apa? Silakan. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan binatang. Energi yang tersimpan di dalam biomasa berasal dari matahari. Oke, ya. Ada lagi? Gimana kalau sampah itu dibersihkan ya dikali? Apa yang terjadi itu? Apa yang sumbernya? Saluran air. Akibatnya lama-lama akibatnya banjir. Kalau air tadi kena jadinya apa yang terjadi? Ikan apa aja? Dipakai manusia apa ya? Apa yang terjadi? Akan rekor apa jadinya akan bisa menimbulkan penyakit karena adanya zat ini. Baik Rehan, dong dilihat sumber materi kamu yang dibaca ada berapa aja sumber materinya. Di situ melalui alternatif ada apa aja? Ada 5, coba sebutkan. Iya. Ya, kira-kira menurut kamu energi yang ada saat ini apa? Ya, sekarang di sini apa kira-kira yang ada di sini? Energi apa? Matahari dan angin. Oke, bagus. Ya, dilanjutkan untuk Rehan dan yang lainnya dilihat kembali sumber materinya ya. Rehan. Halo Kelompok 3. Iya, Bapak mau tanya yang teks. Iya, Jupiter Laras. Udah baca teksnya? Udah baca. Apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Apa? Menjaga lingkungan hidup. Apa aja caranya? Menjaga bagaimana? Harus tidak membuang sampah. Lanjut. Tidak bakar sampah. Terus ya, menurut kamu kalau kamu seandainya buat tulisan larangan, apa tulisannya yang kamu buat supaya orang tidak buang sampah di situ? Apa pesannya kira-kira? Ya, supaya orang tersebut tidak membuang sampah di situ. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Untuk Jupiter Laras, lanjutkan. Jupiter Laras. Oke. Dari Salwa dengan Elvira. Ya, silakan untuk menjelaskan hasil yang kamu dapat dari video ini. Kamu yang lain, ya, kalau bisa tambahkan. Ya, jangan menyampaikan hal yang sama dengan kelompok yang lain. Ya, kalau bisa tambahkan, bukan mengulang penjelasan temannya supaya ada penambahan ilmu buat kalian. Halo, Pak. Ya, kita dengarkan penjelasan dari kelompok 5 mengenai materi dari video. Silakan untuk salah dulu. Waalaikumsalam. Ya, ketika Elvira silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk penjelasan kelompok 1 dan 5. Iya. Ya, berharap apa penjelasannya, kalau bisa jangan sama ya penjelasannya, tidak mengulang penjelasan temennya. Oke, baik pengalu semuanya. Ya, berharap penjelasan dari kelompok-kelompoknya ya harus berbeda dari yang lain ya supaya lebih penambahan. Nah, oke, kalau mengenai pelestariannya bagaimana itu? Pelestarian lingkungannya supaya sumber air ini tetap ada. Pelestarian lingkungannya apa yang dilestarikan? Dia nomor 1 Rasid. Apa lakukan? Apa itu reforestasi? Apa?
revoisasi. Ada yang lain? Apa? Untuk pelestarian lingkungan supaya sumber energinya tetap ada. Apa? Membuat kelompok 3 ada? Tidak. Membuang energi. Contohnya bagaimana contohnya? Air, kenapa air? Memakai secukupnya. Terus apalagi ada lagi? Bila mana apa? Apalagi? Apa? Jika tidak digunakan harus dimatikan. Oh, baik. Sekarang kita lanjutkan. Bapak akan tanyakan ya kembali hasil dari materi yang sudah kamu masing-masing pelajari. Ya, sudah siap? Baik, dari beberapa penjelasan tiap-tiap kelompok, yuk kita sama-sama simpulkan dari hasil diskusi kita bersama. Ya, dari pertama dari apa? Sumber energi alternatif. Itu merupakan apa? Sumber energi apa? Sumber energi pengganti ya. Sumber energi pengganti. Iya. Sumber energi pengganti ini berupa apa? Sumber energi alternatif. Sumber energi yang bukan apa? Hah? Sumber energi alternatif tadi. Yang tidak pernah habis. Yang apa? Yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui. Berarti sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu yang pasti akan habis. Makanya ada sumber energi alternatif. Contohnya apa aja? Macam-macam sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif apa saja? Satu, matahari. Dua, ada angin. Tiga, ada air. Empat, panas bumi. Lima, biomasa. 6, ada lagi? Gelombang air. Air laut. Ada lagi? Bahan bakar? Ya, bahan bakar bio. Bahan bakar bio berasal dari mana? Dari bio apa? Berasal dari berasal dari makhluk hidup. Kimia ya. Barangan ya, bisa di darat maupun di air ya. Ada lagi? Bisa buang sampah. Apa yang menyebabkan udara terganggu? Apa? Tidak membakar sampah. Tidak membakar sampah. Ya, baik. Ini masalah lingkungan ya, berkaitan dengan kesediaannya sumber energi ya, supaya apa? Supaya sumber energi ada tidak habis. Dan sumber energi ini adalah salah satu nanti yang bisa membantu bila mana sumber energi yang ada kita berkurang. Jadi kita bisa menggunakan sumber energi alternatif ya. Baik, belajar semua menggunakan? Sudah? Baik, supaya nanti kalian lebih paham ya, lebih paham lagi, supaya nanti kalian bisa lebih mengerti, nanti Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Tugas ini sama halnya tekniknya seperti tadi pagi kita membagikan tugas. Jadi satu kelompok ada 3 tugas ya, 3 tugas. Ini sudah catat semua dan nanti Bapak berikan contoh tugas untuk kalian
supaya bisa kalian mengerti apa yang bisa kalian pahami dan pelajari. Ya, ini bagus dulu ya. Bagus dulu. Yang bikin silakan. Yang bikin hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan kita dulu ya. Untuk nanti ada satu tugas PLI paham, kalian mengkelompokkan dengan cara apa? Membuat peta konsep. Halo, membuat peta konsep untuk mengelompokkan. Nanti kalian nanti siapa yang bertugas membuat peta konsep. Kedua, membuat video. Ya, video untuk apa? Video untuk mengajak orang-orang supaya apa? Supaya bisa untuk menghemat sumber energi. Nah, video kamu sendiri ajak kawan-kawan, teman-teman orang lain untuk apa? Untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, itu ada cara membuat poster. Poster itu sama kayak ajakan. Ya, misalnya apa? Hematlah air. Ya, supaya air tidak habis. Matikan listrik biar tidak digunakan. Oke, perhatikan ke depan. Bapak memberikan contoh untuk tugas kalian di rumah. Nanti kalian perhatikan siapa saja tugasnya, untuk siapa aja. Ini yang pertama adalah membuat poster. Ini contoh posternya. Ya, nanti kamu. Nah, ini yang pertama. Ya, contoh nih. Ayo biar energi, matikan api yang tidak digunakan untuk poster. Nanti yang buat video bisa gunakan poster tersebut buat video ajakan supaya kita hemat energi. Satu kamunya bicara, mengajak, ya bisa. Ini yang kedua ada lagi. Gunakan air sebijak mungkin. Maksud bijak apa? Sehemat mungkin. Jadi air tidak dibuang-buang. Tuh ada tanda apa? Ada tanda air silang tuh. Berarti ini boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh apa ini? Tidak boleh membuang-buang air. Apa yang terjadi? Lihat gambar bola dunianya apa yang terjadi? Oh, dia menangis. Kenapa? Karena airnya dibuang-buang airnya. Jadi gunakan air sebijak mungkin. Ini contoh foto dan bisa dijadikan sebagai pembuat video. Nah, ini sumber energi alternatif. Di sini ada panas bumi, ada angin, ada air, ada matahari, ada biomasa. Nah, ini contoh foto nanti yang akan kamu buat. Depan pertama, depan belum? Baik-baik sekalian, jangan lupa ya. Tadi selain tugas tadi dibagi dan kelompok ada 3 macam, dan nanti kalian bisa membuatnya di rumah dan besok kalian sudah bisa dikumpulkan. Ya, nanti satu tugas bisa dilakukan 2 orang atau bisa 3 orang tergantung dari jumlah kelompok kalian. Ya, nanti videonya bisa dikirimkan ya. Jadi ke Bapak, nanti Bapak tayangkan besok pada pembelajaran selanjutnya. Gitu ya, besok tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana siap? Sudah siap? Oke, kalau siap, mana semangatmu? Mana? Kali semangat, 2 kali semangat, 3 kali semangat. Kita nyanyi dulu, menggunakan tepukan tangannya. Lagu pada hari Minggu. Sudah siap? Ayo deh. Let's go. Kamu nih, apa yang sudah dapat mulai pembelajaran
kita pada hari ini tentang energi APBD. Kemarin sudah dapat ya cara menghemat energi ya, cara menghemat energi ya, cara melestarikan lingkungan supaya apa? Supaya sumber energi tidak cepat habis, supaya tidak ada. Nomor 3 apa lagi yang aku dapat dalam ini? Macam-macam energi alternatif. Nomor 4 apa yang aku dapat hari ini? Mengenai apa yang aku dapat hari ini? Apa? Menjaga lingkungan hidup. Ya, kira-kira bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Kalian nih, mau dulu. Apa yang melakukan? Ya, bijak. Apa yang merasakan bijak? Pembelajaran hari ini, apakah masih gila apa senang? Apa bagaimana bijak? Senang apa senang? Apa senang? Hah? Seru. Oh, senang apa seru? Seru ada apanya? Ada. Oh, ada semangat belajar. Dulu kami mau ngomong dua. Bagaimana rasanya dari hari ini? Rasa bagaimana? Apa rasanya? Mau terima? Apa dirasakan? Mau terima? Apa? Seru. Itu kenapa? Kerja kelompok bersama-sama. Hanya bisa kerja kelompok bersama-sama teman. Nah, kira-kira menurut kamu apa nih yang kurang? Apa yang harus ada biar nggak bingung, biar semangat, biar belajar enak? Apa lagi yang kurang? Yang perlu ditambahkan ada? Apa? Fokus. Dengarkan fokusnya. Ayo, boleh fokus. Ada Pak? Konsentrasi. Harus fokus. Apa kabarnya supaya dari kita lebih fokus konsentrasi? Mendengarkan? Silakan. Ada tambahnya apa supaya kita ke depan belajar lebih baik lagi? Lebih fokus. Tidak bicara dalam ngobrol, ya. Ada lagi? Ada pesan dari yang terakhir ada? Sudah. Ya, musik. Ya Pak? Tadi Arya, ya silakan. Kita akan berdoa kembali oleh Arya. Silakan mohon berdoa dengan baik dan benar. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar Pak Sep? Ya, alhamdulillah Pak. Udah selesai nih ngajar nih ya? Alhamdulillah udah selesai. Kan hari kan PAT. Oke. Apa namanya? Sekarang bukan namanya Asesmen. Iya. Baik. Nah, ini balik lagi nih Pak Sep nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Kemarin kan kebetulan Pak Sep sudah saya observasi, sudah supervisi nih di kelas. Dan sekarang tindak lanjutnya nih pasca observasi kelas. Ya. Nah, jadi tujuannya adalah kita melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang Pak Asep terapkan kemarin. Ya, yang saya kebetulan di dalamnya ada melakukan observasi supervisi. Nah, itu tujuan dari saya
Nah dari Pak Asep sendiri ada harapan nggak nih dari diskusi pasca supervisi ini? Ada harapan yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, harapan saya mungkin nanti apa yang dievaluasi, terutama mungkin kekurangan saya nanti ya bisa saya perbaiki, pertama nanti bisa mengarah ke yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Ya, Oke, berarti Pak Asep ada merasa kekurangan nih pembelajaran kemarin? ya, nama kita awal ya masih ada, awal masih ada. Mungkin ya salah satunya belum semaksimal mungkin mengaktifkan anak-anak. Oh gitu. Ya belum maksimal mungkin ya. Baru ya minimal sudah mereka aktif, tapi belum maksimal lah untuk mereka aktif. Saya yang tadi kan itu Masih ada yang kurang ya kemarin ya? Ya itu dari keseluruhan. Kalau kita runut dulu nih dari awal sampai akhir. Iya. Kalau dari pendahuluan, apakah sudah baik atau Pak Asep juga masih merasa kurang? Pendahuluan. Pendahuluan, entah persepsinya, entah orientasi siswanya, ada nggak nih yang perlu kita evaluasi, kita refleksi? Mungkin kalau dari awal ya kadang-kadang kalau kita mulai di anak belum siap, mau nggak mau kita mengkondisikan dulu supaya anak siap untuk belajar. Nah, kadang ya itu tadi seringkali kayak saya melakukan apa namanya di awal namanya orientasi mungkin ya anak supaya siap untuk mulai belajar, mungkin ada waktunya nggak kerasa, kadang lebih gitu kan, kelebihan waktunya kadang ya lama kadang gitu. Coba kasihkan ke anak-anak orientasinya, kadang sedikit lewat waktu dari yang jadwal yang dilakukan gitu. Perkirakan di RPP itu. Iya. Itu dari pendahuluan. Kalau dari kegiatan intinya, ya. Intinya di situ kan ada tuh nilai proses ya. Proses. Kayaknya kurang maksimal. Mungkin maksimalnya saya belum mengarah kepada kebutuhan anak, maksudnya belum menanyakan apa mungkin kebutuhan mereka, belum mengarah ke situ, apa mungkin apa yang mereka belum tahu, belum mengarah ke situ, langsung ke masalah pertanyaan gitu. Jadi belum sesuai dengan apa ya, dengan prosedurnya itu. Harusnya kan kita menanyakan dulu apa kesulitannya, apa yang belum mereka mengerti. Saya langsung bertanya aja. Ya kadang apa spontan bagaimana ya kan? Ya dari rencana mau begini pas sudah berjalan kadang lupa. Ya kadang-kadang kasihkan Ya. Kasihkan terus juga kita terpaku sama RPP jadinya lupa. Ditambah yang pertama lagi. Iya, baru pertama. Iya. Benar ya, baru ilmu pertama pengalaman ini makanya. Nah, jadi tunjuk ya alhamdulillah juga. Tuh yang baru. Mudah-mudahan habis ini lebih hebat lagi. Oke, itu nanti pendahuluan di orientasi, kemudian di inti ada di pas pelaksanaan diferensiasi prosesnya Pak. Oke, nah kalau di bagian penutup ada nggak yang perlu kita? Di penutup, di penutup kali dari segi apa namanya mereview ke anak-anaknya mungkin masih kurang. Mungkin satu faktor tadi anak-anak kurang semuanya untuk aktif, jadi kita juga belum sesuai rencana untuk efektifnya. Ya, artinya dalam penguatannya atau kesimpulannya anak belum aktif nih ya. Terus ada lagi nggak? Kendalanya di penutup tugas apa? Iya. Kadang ada juga tugas kita sudah berikan, ternyata kemarin saya lihat hasil dari tugas baru beberapa orang yang melaporkan tugasnya, karena tugas kemarin kan intinya dibagi tiga macam ya, sesuai dengan minat bakat mereka. Mungkin ada yang membuat video, ada yang membuat main poster, ada yang membuat kemarin peta konsep. Ini yang minimal nih baru laporan saya hasil, baru yang video baru satu kelompok itu satu, yang lain belum. Kan belum
dulu langsung ke ada kegiatan kasusnya PAT di sekolah, jadi belum saya sambung. Oh belum, karena ini ya. Iya. Jadi belum kelihatan hasilnya banget nih. Jadi apa kemarin saya jelasin, terus ya saya tugasin, mereka nyambung enggak nih, jadi belum ketahuan mah karena kebenturan yang lain, jadi belum saya Ya. ini lagi. Masuk PAT. Betul. Oke, baik. Nah itu tadi nih Pak Asep udah bisa memprediksi kira-kira kekurangannya di mana atau misalkan yang di luar harapan itu ada di mana. Nah, sekarang kira-kira nih dari pendahuluan, diferensiasi prosesnya tadi di intinya, di penutupnya. Kira-kira nih Pak Asep punya langkah-langkah apa nih supaya nggak terulang? Tadi supaya nanti orientasinya nggak kelamaan, misalnya ada langkah-langkah apa gitu. Kita mulai mau dari awal mau dari akhir boleh, terserah Pak Asep. Iya. Mau dari mana dulu? Jadi yang kekurangannya saya bisa Ya misalnya ya. terulang di kemudian hari gitu. Perbaikannya apa nih rencananya? Ya paling awalnya kita rencanakan, kita berlakukan untuk pendahuluan kita mungkin berapa menit, gitu kan kita arahkan kan. Nanti kalau sudah pas pelaksanaannya, ya mungkin kita sedikit sedikit bisa untuk ada datang pribadi bagaimana mengingat oh ya ini 30 menit, kalau sudah lanjut ke inti, nanti di inti. Kemudian kita punya catatan khusus yang mana nih istilahnya evaluasi yang kemarin nih dasarnya kurang lagi nih, itu sebagai warning pelatih kita ini yang kemarin misalnya waktunya ini kelamaan, terus dalam proses kita kurang pendekatan anak-anak, kurang untuk sharing anak-anak gitu kan. Nanti itu jadi ada catatan khusus untuk warning pelatih kita supaya sampai kembali jadi kekurangan sampai ulang lagi kekurangannya. Kalau terkait yang itu proses pembimbingannya. Bimbingannya, ya. Paling saya lebih ke arah pendekatan dan ke lebih mendalam lagi tentang materi apa yang saya pelajari supaya nanti apa yang anak-anak mungkin ingin ketahui, ingin ditanyakan, kita bisa memberikan solusinya, ada jawabannya misalnya. Kemarin itu apa sih? Kemarin kan Pak Asep melakukan apa? Besok mau melakukan apa? Kemarin melakukannya gimana? Kemarin kan ada 3 ya, ada definisi konten ya, konten, ada teman definisi proses sama produk ya kemarin. Ya itu sih sebenarnya udah bagus, kenapa mau dibilang bagus? Ya karena di katalog itu semuanya sudah bereaksi, sudah berinteraksi ya sesuai dengan tugas minat mereka. Ya. Tapi cuma saya terpisah di dalam satu tim itu ada 2-3 orang itu belum semuanya aktif. Baru 1-2 orang yang aktif, yang 1 belum. Tapi udah lebih aktif ya? Ya lebih aktif dari sebelumnya. Karena kan sebelumnya kita paling tugas satu macam itu buat semuanya, buat satu kelompok. Kalau ini kita bedanya kita bikin 3, mungkin kan kadang-kadang anak-anak ada yang nggak suka dengan satu, nggak suka dengan mungkin cara belajar yang satu ini, ya mau tetap ikut. Kalau ini kita enggak, ini kita beri kebebasan, ada 3 pilihan, mana mereka yang suka, yang mereka yang mau, silakan. Jadi 3 kegiatan itu dibagi dari satu tim yang sesuai dengan bakat minat mereka. Alhamdulillah semua kerja aktif walaupun baru sebagian saja gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari untuk menutup pembelajaran nih yang kemarin katanya kurang, ini ke depan ada langkah apa nih Mas? Mau coba sesuatu yang baru apa? Nah, penutup tadi kan katanya anak kurang aktif ya dalam membuat kesimpulan. Nah ini supaya anak bisa aktif nih Pak Asep punya langkah apa nih? Udah kebayang belum? Punya rencana apa? Iya. Paling biasanya kan yang kita sudah diterapkan kita coba dengan siapa yang mungkin kurang jelas apa. Mungkin nanti sifatnya lebih kita berikan kesempatan khusus, jadi masih setiap kelompok harus beri kesempatan khusus buat mereka mengutarakan apa yang menjadi kendala mereka. Jadi harus ada perwakilan menyampaikan. Kalau mereka secara umum siapa yang belum paham, siapa yang belum mengerti. Ternyata kan kita doa juga itu nggak ada yang kurang begitu tanggap, kurang begitu bereaksi ya. Mungkin kedepannya saya coba jadikan sebagai ini mereka di akhir untuk tiap kelompok memberikan masukannya, perwakilannya untuk menyampaikan apa mungkin materi yang belum jelas, yang belum paham tiap kelompok itu. Minimal 1 orang dah untuk menyampaikan gitu.
Ya, kelompok. Iya, ya kelompok. Oke, baik. Berarti Pak Asep ini udah punya nih ya, udah punya gambaran nih. Dari kita review ulang nih ya. Iya. Dari pendahuluan. Tadi Pak Asep mau bikin apa tuh? Catatannya. Ya. Terus kalau dari di kegiatan intinya, Pak Asep akan mencoba lebih dekat lagi ya untuk mendalami materi dan seterusnya. Nah, penutupnya ini Pak Asep nanti mencoba atau meminta tiap kelompok harus ada perwakilannya. Iya, menyampaikan kurangnya. Nah, rencananya kapan nih mau diterapin? Ya kemungkinan sih karena ini lagi PAT ya, biasanya sih kalau PAT udah selesai biasanya sih belajar kurang begitu aktif ya kalau setelah PAT ya. Ya paling kalau mau maksimal pas pelajaran tahun baru Tahun depan. kalau mau maksimal ya, karena besok udah PAT biar Iya, PAT iya. Maksudnya tahun ajaran baru. pelajaran baru. Iya, karena udah PAT. Iya biasanya. Iya. Tapi gimana? Ya, Pak? tapi memang kebetulan nanti untuk tahun besok sih arahnya saya udah dipupuskan. Oh, udah kemudian. Nah, karena rencana Udah ada bocoran? ya, karena rencana sekolah akan menerapkan kurikulum mereka, tapi hanya untuk dua saja, kelas 1 dan 4 SMA-nya. Nah, Pak Asep ini? Nah, kebetulan kemarin ada kebocoran dari saya di kelas 4. Oh, kelas 4, ya. Karena kemarin kebetulan ada sempat rapat di wilayah tentang Urmer. Terus saya kan dulu sama Pak Pola, Ibu mohon maaf, ini sebetulnya untuk Urmer itu harus yang bersangkutan nih, kayak nyambung. Apa yang didapatkan di sana harus nyambung sama guru yang bersangkutan. Kalau memang bukan saya, mendingan yang bersangkutan. Oh ya mau apa katanya nanti mungkin depannya. Yang mana di 16? Iya betul. Saya ngomong dah pasti. Ya saya siap action itu. Oke. Siap action nanti pelajaran baru betul. Bukan latihan lagi, udah siap action itu. Berarti ini udah punya bayangan nih ya? Nah, punya gambaran. Alhamdulillah nih, nyambung berarti nih. Nyambung ya? Iya. Nah, tadi kan awalnya kita tujuannya mau refleksi dari pembelajaran kemarin. Sekarang secara keseluruhan nih kesimpulan yang pada Pak Asep dapatkan apa nih dari refleksi ini? Berarti tadi siap. Ya. Apa? Boleh ceritain kesimpulannya apa nih dari ini? Ya kesimpulan sih yang terutama memang adalah perubahan dari segi kita strategi belajar ya, dari yang 13 kemarin dengan Kurmel nih yang akan diterapkan di sekolah. Itu pasti ada perubahannya. Mudah-mudahan nih dari segi keaktifan mereka belajar lebih aktif lagi dibanding dengan 13 kemarin. Terus anak-anak juga lebih bebas, lebih leluasa mungkin menentukan minat mereka, bakat mereka di situ. Jadi nggak terpaku dengan apa yang disuruh guru, apa yang ditugasin guru. Mereka lebih ada kebebasan tersendiri sesuai dengan minatnya, bakatnya mereka masing-masing. Ini ada beda di sini juga, di sini. Mudah-mudahan kedepannya kan mungkin dan belajar mereka lebih sedikit mereka serius. Karena udah sesuai yang mau begini gitu. Lebih fokus, Nah, lebih fokus. motivasinya lebih ini ya, Ya. karena sesuai dengan minat. Betul. Oke, baik. Nah, itu kesimpulannya. Terus untuk mengejar ke sana nih, dari segi kemampuan Pak Asep, kompetensi Pak Asep nih, ada yang mau di upgrade nggak? Ada yang mau dinaikkan nggak? Oh iya. Mungkin dari segi kita di proses bimbingan ke anak ya, kita harus lebih jauh lagi wawasan kita, supaya nanti pas kita proses bimbingan ke anak-anak, nanti kita bisa memberikan solusi terbaik, memberikan isi jawaban yang memuaskan kepada mereka, gitu ya. Jadi apa yang dikatakannya mereka belum jelas, kita bisa menjelaskannya dengan lebih jelas lagi. Kalau tidak, ya. Ya, teknik-teknik ngajarnya ya. Mengenai prosesnya. Nah, gimana nih? Menurut Pak Asep, ini udah kurang lebih 15 menit atau 20 menit kita ngobrol nih. Nah, apa yang berkesan menurut Pak Asep dari obrolan kita? Begini. Pertama berkesan satu, saya jadi tahu mungkin, oh iya kekurangan nasional mungkin masih ada di situ. Masih nanti kedepannya mungkin saya punya gambaran mau berbuat seperti ini. Jadi
Itu yang penting yang saya lakukan ya. Jadi kita sudah ada persiapan dari apa yang jadi kekurangan kita ke depannya untuk bisa lebih baik. Jadi bisa mengevaluasi dan bisa sharing. Bukan pikiran jadi mana yang masih kurang, mana yang bagus, mana yang diperbaiki, mana yang ditingkatkan lagi. Jadi itu yang bisa buat modal saya ke depan supaya bisa lebih baik lagi. Tapi tadi solusinya saya nggak ngomong apa-apa. Ya maksudnya kan dari yang saya bicara mungkin Pak Budi ngasih masukan juga apa saya bagaimana gitu kan. Tapi itu tadi kan solusi pasti udah punya rencana sendiri. Gitu. Dan mudah-mudahan aja. Tinggal nanti gimana kasarnya Pak Asep, semangatnya Pak Asep tetap dipertahankan supaya apa yang udah didapat hari ini ya bisa diimplementasikan benar-benar jadi. Ya mudah-mudahan sukses dah. Ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu kemarin? Ya karena saya juga baru juga, ya harapan saya nanti ke depan terus ada bimbingan untuk mengarahkan ke kurikulum Merdeka ini. Siap. Dari segi administrasi, dari segi yang lainnya. Karena terus terang kalau tidak ada bimbingan arahan, kita seperti apa ya? Tidak bingung mau kemana nih, menuju kemana bingung gitu. Karena terus terang di gugus belum maksimal mungkin. Ada sih ada, cuma belum maksimal. Apa yang diberikan untuk persiapan untuk Merdeka belum maksimal persiapannya. Jangan besok kita udah siap tempur, udah siap harus action. Tapi kalau kita sendiri masih kosong gini juga nih. Ya, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, kita udah. Insya Allah sih saya siap bantu, Ya, saya iya. siap mendampingi pasien mudah-mudahan. Tapi saya juga bukan ahlinya Pak. Ya. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama cari tahu. Ya mungkin saya punya pengalaman sedikit aja. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Mungkin banget mau boleh saya sampaikan apa belum ini. Ya kalau ini kegiatan diskusi ini kan sebenarnya untuk mencari solusi dari permasalahan pembelajaran kemarin. Kalau menurut Pak Asep ada yang kurang, ya kita cari solusinya. Nah, tadi kan solusinya Pak Asep udah punya tuh rencananya tadi. Di pendahuluan ada. Masih bagusnya begini. Kalau menurut saya sih rencana yang udah Pak Asep rencanakan itu udah cukup baik ya. Tinggal nanti bagaimana Pak Asep menggalinya aja rencana tersebut ke depan. Ya, insya Allah sih saya tetap dibantu Pak Asep lah. Oke, mungkin ada lagi? Ya, itu dulu. Oke. Ya mudah-mudahan sukses lah ya. Amin. Terima kasih. Kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama. Amin. Ya. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Oke, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, amin. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak.